Saya rasa semua hal yang berkaitan dengan teknologi yang baru itu butuh waktu untuk bisa diterima di masyarakat. Ini bukan hanya soal teknologi alat kesehatan, tapi di semua bidang teknologi. Saya berikan contoh, misalnya pada waktu ATM pertama kali diperkenalkan, orang itu takut menggunakannya karena takut uang yang keluar dari mesin itu tidak sama dengan apa yang tertera di layar. Tapi sekarang siapa yang tidak menggunakan ATM? Tapi itu pun butuh waktu agar orang kemudian embracing teknologi yang baru dan mempercayai teknologi itu sepenuhnya. Mengenai apa yang terjadi di dunia kesehatan itu tidak beda dengan itu. Saat ini yang kita lakukan sebetulnya terus-menerus mengkampanyekan mengenai teknologi terbaru ini, kapabilitasnya apa, kemudian apa yang membuat semua orang harusnya mengadopsi ini, karena keunggulan yang tertentu yang jelas-jelas bisa dihasilkan melalui implementasi teknologi tersebut gitu. Mulai dari kemudahan, mungkin dari sisi jangkauan, kemudian dari sisi affordability, dari sisi juga mengenai akurasi dari deteksi dininya, banyak hal yang bisa disinggung dan disampaikan sebagai bagian dari benefit dari teknologi yang baru. Tentunya sasaran dari pengenalan ini awalnya kepada pemangku kepentingan utama seperti dokter, rumah sakit, dan juga pemerintah yang diwakili oleh Departemen Kesehatan dan penyandang dananya dalam hal ini adalah JKN. Nah, hal-hal seperti itu terus-menerus kita lakukan agar mereka punya kesadaran yang tinggi mengenai layanan ini yang berbasiskan teknologi ini akan membawa dampak yang positif buat semua orang gitu. Nah, step berikutnya saya juga bisa katakan bisa dilakukan secara paralel, edukasi ke konsumennya. Jadi konsumen itu bisa berharap apa dari teknologi ini? Karena dengan demikian nantinya akan ada tekanan dari konsumen mengatakan I need that gitu ya. Sehingga bukan hanya dari atas yang kemudian mengatakan saya sekarang bisa melayani dengan cara ini, tapi dari bawah, dari potensial kliennya yang mengatakan saya membutuhkan hal-hal seperti ini. Jadi harapannya itu jadi bisa bertemu di tengah. Tapi itu butuh waktu memang, sehingga yang tadi saya katakan adopsi ini tentunya harus disertai dengan kampanye yang kuat dan keinginan berubah yang cukup kuat, karena ada kaitannya dengan regulasi pastinya. Tapi ini akan memunculkan anggapan bahwa menggeser pekerjaan dokter nggak sih, Pak? Alat-alat kesehatan dengan teknologi terbaru tidak ditujukan untuk menggantikan posisi dokter. Mereka lebih ditujukan untuk memudahkan dokter itu melakukan pekerjaannya, memudahkan proses melakukan deteksi dini, melakukan diagnosa, supaya apa yang mereka lakukan kalau hal kaitannya dengan diagnosa itu menjadi jauh lebih akurat, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan pada waktu pembacaan diagnosanya misalnya. Nah, hal seperti itu yang kadang-kadang orang keliru bahwa alat-alat ini ditujukan untuk menggantikan dokternya, bukan begitu. Tapi kembali saya katakan ini menjadi bahasa Inggrisnya enabling factors gitu. Jadi bukan replacement daripada dokternya itu sendiri. Jadi itu saya pikir perlu untuk dikemukakan dengan lebih jelas.